Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dengan anggota 1. Dedi Indra Prastia 2. Niken Suci Revianti 3. Andika Trias Wibisono. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kami untuk mata kuliah perilaku organisasi. Dengan dosen pengajar Ibu Dr. Purwani Puji Utami, SC, MPD. Yuk mari kita simak paparan kami mengenai motivasi dalam berorganisasi. Lalu menurut kalian apa sih motivasi dalam berorganisasi? Mari kita cari tahu bersama. Ada beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins, S. 2002, 55, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Sedangkan menurut Wursanto 2003, motivasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi, dorongan, kepada para pegawai agar mereka mau dan suka bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berikutnya Siagian, 1994-128. Mengungkapkan motivasi sebagai proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan, motivasi merupakan suatu proses seorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa, sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Motivasi juga merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi seperti ini disebut sebagai motivasi intrinsik, intrinsic motivation. Mereka merasa bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, jadi tanpa ada faktor luar yang memengaruhi mereka, mereka terdorong untuk melaksanakan pekerjaannya. Setelah mengetahui apa itu motivasi dalam berorganisasi, mari kita bahas teori-teori motivasi dalam konsep berorganisasi. Ada 7 teori dalam motivasi berorganisasi berikut penjelasannya. Yang pertama, teori motivasi awal. Tahun 1950 merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. 3 teori khusus diformulasikan selama periode ini, yang walaupun sekarang sangat dikecam dan validitasnya dipertanyakan. Ketiga teori khusus ini mungkin masih merupakan penjelasan-penjelasan yang terkenal mengenai motivasi karyawan, di antaranya teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori motivasi higienis. Sejak itulah dikembangkan penjelasan-penjelasan yang lebih valid tentang motivasi. Yang kedua, teori motivasi hierarki kebutuhan. Merupakan pendekatan terkenal yang telah diterima secara luas berkaitan dengan motivasi, adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ketiga, teori higienis. Teori motivasi higienis, motivation hygiene theory, diajukan oleh ahli psikologi Frederick Herzberg, bahwa hubungan individu dengan pekerjaan adalah sesuatu yang mendasar, dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Selanjutnya, teori reinforcement. Sebuah dukungan terhadap teori goal setting. Teori terdahulu menggunakan pendekatan kognitif bahwa tujuan individu akan mengarahkan tindakannya. Dalam teori reinforcement kita memiliki pendekatan perilaku yang menyatakan bahwa reinforcement membentuk suatu perilaku. Kelima, teori equity menyatakan bahwa membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam situasi kerja terhadap apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut, dan kemudian membandingkan rasio input-outcome mereka dengan rasio input-outcome mereka sama dengan orang lain, keadaan tersebut dianggap adil. Terakhir, teori motivasi ekspektasi
merupakan kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Selanjutnya mari kita cari tahu proses timbulnya sebuah motivasi di dalam organisasi. Indrio Gito Sudarmo, 1997, mengungkapkan proses motivasi di dalam organisasi ada beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya, apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka seseorang akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Tahap selanjutnya untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. Tahapan berikutnya melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. Terakhir dari gaji atau imbalan yang diterima seseorang dapat mempertimbangkan besarnya kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan tersebut. Itulah beberapa paparan kami mengenai motivasi dalam berorganisasi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.